Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mikir-mikir para mukibin Ba'alawi ini sebenarnya ini punya akal waras atau enggak untuk mensikapi junjungannya yang cinta mati sampai sekarang dianggap cucu Nabi. Ini enggak mau menggunakan akal warasnya sepertinya, padahal ya gampang sekali kalau kita ini mau berpikir tidak fanatik buta. Lah iya, sekarang ini sudah terbuka ilmu pengetahuan, ada tes DNA, kemudian kitab-kitabnya sudah bisa dicari, bisa dibaca. Lantas sejarahnya Ba'alawi sendiri ke sini itu kan dibawa oleh Belanda. Ini masih ngeyel sampai sekarang ini di mana-mana. Ini masih ada juga yang bela mati-matian. Bahkan kemarin ini ada berita di Cilacap ini seorang Mbah Iqbal itu dipersekusi. Ini kita ini kan bangsa sendiri, orang sendiri, kita tahu satu sama lain, budayanya sama, pikirannya ya sama. Nah ini dicekoki oleh Ba'alawi yang sampai sekarang masih kelihatan sombong. Coba lihat dalam video-videonya ini, kalau ada seorang mukibin mau mencium tangannya saja seolah-olah itu merasa jijik. Kenapa begitu? Ya memang doktrinnya mereka ini, kita ini dianggap kelas paling bawah, mereka ini paling mulia. Jadi kalau mau dekat saja ada maunya kepada kita. Apa itu? Ya kalau kita mau nyium tangannya ya mesti bawa amplop dan bawa gula sekilo, bawa kambing atau bawa ayam dan seterusnya. Nah itu baru boleh kita itu mencium tangannya. Ini kan sesuatu yang membagongkan luar biasa. Perdebatan masalah Ba'alawi sampai sekarang rupanya belum juga usai. Tentu yang berdebat ini masyarakat kita sendiri. Kita mendapatkan video bagaimana perdebatan ini panas tapi juga lucu. Karena di dalam perdebatan itu kita melihat bagaimana mereka-mereka lora-lora dari Madura ini rupanya kelihatan mereka ini cerdas, bisa dinalar. Nah ini untuk saudara-saudara mukibin di Madura atau di seluruh Nusantara lah, dari perdebatan ini kita bisa tahu kalau kita menggunakan akal yang waras maka kebenaran itu akan kita jumpai. Inilah videonya. Jangan sekali-kali mendoktrin muridnya. Kalau nggak percaya ke Habib 10 khotimah, kalau nggak percaya ke Habib kena laknat, anak zina. Ketika tidak sama tapi takut anak zina, makanya mutadil saksa itu nasab tak boleh, paham. Tapi itu kalau nasab membatalkan nasab itu sah, karena mungkin ada orang mau mengaku-ngaku anaknya sampean ini ketika dites nasab dan belum sama sekali. Oke, nikah yang dari NU. Namun di Saudi dan Oman itu tes DNA sah untuk isbat. Dengan alasan apa? Istibah. Ketika orang menuduh istrinya berzina dan anak itu bukan anakku, maka di sana ada qiyafah. Yang mana qiyafah itu dinyatakan oleh kodi atau hakim bahwasanya ini anaknya bapaknya cuma dengan bisibih, dengan keserupaan, serupa wajahnya, mulutnya. Jika qiyafah dengan penyerupaan wajah bisa mengisbatkan nasab, ilhaq nasab, apalagi tes DNA. Paham? Itu yang terjadi di Oman. Saya punya referensi kitabnya. Iya Pak, dan Pak, iya betul Bashar, wakil perintah keserupaan dari segi fisik dan keserupaan dari segi karakter. Makanya sekarang yang menolak tes DNA itu logikanya apa? Kalau saya jadi Robi Ba'alawi, kalau saya bilang ini, oke tes DNA semua yang terdaftar di Robi Ba'alawi, yang jauh haflunya dari Quraisy, mungkin saya berlian, mungkin saya orang Robi Ba'alawi. Nah, jika memang ada yang haflunya lurus, dipertahankan. adalah digunakan DNA itu hanya menjadi dalam Bentuk pastinya, untuk bisa data dulu. Siap, permasalahannya ya. Robi Ba'alawi merasa menyusul keturunan Nabi. Keturunan enggak permasalahannya, keturunan Nabi. Sekarang yang dihajar DNA keturunan Nabi. Belum sama sekali dari keturunan
ini akibat doktrin belajar sama hal yang buruk itu lebih utama daripada belajar sama 70 kiai yang ada. Doktrin itu Ya, kalau orang hadiahnya begini. hati-hati dan hati manusia habis zina, hati informal itu lebih utama daripada 70 yang Ini hikmah besar untuk yang punya murid. Jangan sekali-kali mendoktrin muridnya. Kalau nggak percaya ke Habib 10 khotimah. Kalau nggak percaya ke Habib kena laknat. Pasti kena kualat kiainya itu. Karena itu bukan syariat. Satu contoh, saya kisah sedepak umur panggung. Memang secara mati husnul khotimah. Memang matinya tetap husnul khotimah. Kita husnul matinya. Tapi itu tetap teguran dari Allah. Dan itu adalah bentuk azab dari Allah. Doktrin anu naik buku mutak percaya coba mentro awal tore apa panggung mutak mati lagi kemudian ingat bisa tore tang terlebih dulu mutak mati panggung karena itu bisa boleh intervensi ke murid mau bertajuk atau mutak bertajuk terserah suruh bertajuk untuk Zulkifli sampai suruh coba bertajuk keturunan Nabi pun mutak boleh kalau apa sih ruginya mengakui saya Habib jadi ingat ke genggong, ingat ke turun, apa ruginya mengakui mereka adalah sayyid? Pada balikan, pada keseimbangkan. Mengucap oleh Habib nanti, saya ini di Indonesia tidak diterima 100%. Pulang ke Yaman pun tidak diterima 100%. Bagaimana? Jadi bisa tak peta. Tak peta marganya harus menikahi dengan marganya. Wanitanya nggak boleh dinikahi oleh pribumi. saya yang tekan mesti janda begitu Pak. Pribumi ini kaya. Coba berbaur. Jangan sekali-kali mendoktrin muridnya. Kalau nggak percaya ke Habib 10 khotimah. Kalau nggak percaya ke Habib kena laknat. Jadi doktrin kalau tidak mencintai Habib ini matinya su'ul khotimah. Ini sekarang sudah tidak berlaku, sudah masuk ke tong sampah. Juga dawir-dawir kalau datang ke rumah kita, datang ke pesantren, minta ini dan itu jelas ini adalah menunjukkan bahwa mereka ini bukanlah cucu Nabi. Bagaimana seorang cucu Nabi kok minta-minta? Yang doktrin yang rukun iman ini kita kalau ngaji ini ada 6. Kalau sama Habib ngajinya rukun iman ini ada 7. Salah satunya adalah mencintai Habib. Ini juga doktrin dobol. Untuk lora-lora di Madura yang ada diskusi dalam video ini, terima kasih, saya acungi apresiasi. Dan kemudian kepada saudara-saudara kita juga di Madura, mari banyak kita berpikir positif. Semoga kita mendapatkan pencerahan dengan adanya polemik nasab ini. Toh kalau kita berpikiran waras kemudian tidak lagi berhubungan, mencintai Habib ini justru menguntungkan kita. Karena kalau kita masih jadi Mukidin Dobolowi, maka selamanya kita akan didoktrin, kita akan didawir, kemudian harta benda kita kalau kita tidak waspada ini akan berpindah tangan. Sudah banyak terjadi dengan cinta buta kepada Habib Ba'alawi, ternyata bisnis atau ekonomi kita kadang-kadang hasilnya malah justru mereka yang menikmatinya. Salam waras, Nusantara Jaya, Pancasila Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.